anak muda yang mungkin karena lingkungan. Oke. Karena saya ketemu sama salah satu pelaku yang sudah diamankan kepolisian. Saya tanya, kamu kenapa kok mau ngelempar dan sebagainya? Demo yang anarkis begitu ya? Demo yang anarkis. Waktu itu kita diajak, Mas. Diajak sama teman-teman. Rasanya buat gaya-gayaan, buat keren-kerenan, katanya buat keren-kerenan. Karena internet ini kan juga luar biasa, Pak, internet. Karena kalau sudah di lingkungan yang salah, itu semua pasti terkait kriminalisasi semua masuk. Adik-adik yang diketahui tentang anggota dewan, wah negatif semua jawabannya. Assalamualaikum Mas Naufal. Waalaikumsalam Mbak Komeng. Apa ini panggilannya? Mas Naufal? Mas saja. Naufal boleh? Naufal Al-Ghifari. Naufal Al-Ghifari. Oke. Millennials berarti? Iya, milenial. Iya, milenial. Ini adalah tahun pertama di DPRD Provinsi. Benar, tahun pertama, alhamdulillah kemarin selalu ingat, Mbak, pelantikannya tanggal berapa, terpilihnya tanggal berapa. Itu jadi ini ya, momen bersejarah dalam hidup. Iya, tidak terlupakan. Karena berjuangnya luar biasa. Dari seorang pengacara akhirnya jadi... Bukan pengacara. Apa? Notaris PPAT. Oh, notaris PPAT. Ya, notaris PPAT. Terus akhirnya memilih jadi anggota dewan. Ya. Kenapa, Mas? Karena lingkungan mungkin ya. Karena lingkungan, karena kebiasaan saya itu seneng yang namanya ngobrol, seneng turun ke masyarakat. Jadinya, dan juga yang paling pasti itu penasaran saya jadi dunia politik, dan juga semangatnya kok anak muda itu minoritas di politik apalagi di dewan. Nah, seperti itu. Oh, jadi karena penasaran, karena lingkungan. Nah, akhirnya memutuskan untuk jadi anggota dewan. Iya, benar. Berarti baru jalan belum setahun lah, Mas ya? Sudah setahun setengah dong, kan 31 Agustus 2024. Oh iya ya. Gak kerasa, Mbak Komeng. Gak kerasa ya. Udah 1 tahun setengah. Apa, Mas, pengalamannya sebagai anggota dewan, sebagai millennials yang juga menjadi anggota dewan? Karena kalau kita bicara anak muda, benar yang dikatakan Mas Naufal bahwa anak muda itu minoritas sekali yang tertarik dengan politik. Jujur saya juga nggak terlalu tertarik sama politik sih, Mas. Kalau nggak karena acara begini juga saya nggak belajar politik nih ceritanya gitu. Saya sendiri juga kalau ditanyain mau nggak jadi anggota dewan, nggak deh kayaknya. Meskipun saya setiap hari berkomunikasi dengan anggota dewan, kayaknya bisa sih, cuma sayanya nggak mau gitu. Apa pengalaman yang paling menarik selama 1 tahun di DPRD ini? Kalau pengalaman yang menarik itu sangat-sangat banyak sekali, Mbak Komeng. Yang pastinya kita dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dapat teman baru, dan kita tahu keadaan masyarakat, harapan masyarakat kepada pemerintah maupun kepada legislatif itu apa. Di situ kita kan sebagai anggota dewan itu ya harus memiliki rasa yang tanggung jawab lah pada masyarakat. Pada intinya prinsipnya anggota dewan itu kan bukan sekolah. Untuk jadi bukan sekolah karena dipilih. Nah, itu tentunya menjadi pegangan saya kalau misal nanti di 2029 saya mau running lagi. Yang pastinya kan saya harus banyak-banyak bermanfaat untuk masyarakat. Di periode yang ini Jadi kalau misal bicara anak muda, ya harus saya punya style sendiri sebagai dewan anak muda. Sama yang bilang sepuh gak enak, yang senior lah, yang senior ya. Kalau stylenya Mas Naufal sendiri sebagai milenial dan juga anggota dewan ini, stylenya bagaimana? Apa yang membedakan Mas Naufal dengan para senior gitu? Kadang masyarakat itu melihat anggota dewan itu wow. Melihat wow, jadi mereka itu ngomong tuh gak luwes, gak bisa belak-belakan. Tapi saya bilang, saya ini menjadi anggota dewan itu kalau ada di kantor, ada di Indrapura. Tetapi kalau ada di masyarakat, saya jadi masyarakat karena saya adalah perwakilan dari jenengan. Wis santai saja, tidak usah formal. Jadi saya pengen ada biar jenengan tahu perbedaannya yang senior sama yang muda seperti apa. Jadi ya alhamdulillah masyarakat itu
melihat saya itu alhamdulillah harus belak-belakan gitu lah, tidak ada gap sama sekali seperti itu Mbak Komeng. Jadi yang membedakan akhirnya pola pendekatan dengan masyarakat ya Mas iya, ya. Pola pendekatan. Ngobrolnya jadi lebih enak. Lebih enak dan juga saya itu memang yang akses ya untuk komunikasi sekarang itu lebih luas sekali, apalagi yang dengan namanya media sosial. Iya betul. Kita mohon maaf di fraksi Partai Demokrat itu mewajibkan ada rumah aspirasi. Jadi saya itu Senin sampai Jumat itu ada rumah aspirasi. Meskipun saya tidak di situ, dan di kantor ada staf saya yang selalu akan mencatat aspirasi-aspirasi mereka. Nah, seperti itu Mbak Komeng. Oh, di kantor Indrapura. Di kantor di Gratis sana di Pasuruan. Oh, di kantor Pasuruan. Dan juga dari media sosial TikTok atau Instagram itu banyak sekali yang nge-DM ya, nge-DM dan sebagainya seperti itu. Jadi aspirasi itu sekarang ya sangat lebih mudah, tidak nunggu harus proses yang setahun 3 kali itu Mbak Komeng. Oke, berarti masyarakat jadi lebih mudah ya akhirnya kapan aja bisa menyampaikan aspirasinya ke Mas Noval dan juga tim, meskipun pada saat itu mungkin Mas Noval nggak ada di lokasi begitu. Kalau kita bicara masyarakat itu beda-beda karena pada intinya masyarakat itu hanya pengen disapa, didengarkan. Nah, dan juga memang mohon maaf kita ini kan di legislatif ini sensitifnya sekali. Anggota dewan, anggota dewan seperti ini sensitif, tapi ya kita kan pelan-pelan lah. Karena apa? Karena ya satu anggota dewan bermasalah, yang lainnya kena semua. Dianggap sama begitu. Dianggap sama seperti itu. Padahal ada puluhan berapa anggota dewan? Ada 100 lebih anggota dewan kalau provinsi ya. Kita bicara provinsi ada 100. Oleh karena itu Mbak Komeng, saya itu kan mensiasati. Kita kan harus ada siasat seperti itu biar dia tidak dianggap sama. Nah, itu gimana tuh siasatnya? Jadi saya itu setiap minggunya selalu bikin status. Nah, memang ketika saya turun bikin status ada bantuan setiap hari Selasa itu pasti kita itu media sosial kita TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya itu kita bikin status perjalanan saya, ngasih bantuan ke siapa dan sebagainya. Harus sombong lah. Karena kalau tidak sombong, kita dikira tidak turun Mbak Komeng. Mungkin lebih tepatnya harus branding ya, personal branding ya. Jadi, bukan berarti kita pamer hanya ria begitu, tapi lebih ke memberitahu bahwa ini loh kalau kita berproses begitu. Mbak Komeng. Kalau misal kita tidak seperti itu, dianggap kita itu tidak ngapa-ngapain. Jadi kan bahasanya sekarang ya, jejak digital. Iya, jejak digital itu penting banget sekarang. Mbak Komeng, seperti itu. Tinggal bagaimana nanti masyarakat menanggapi personal branding kita. Apakah mereka menganggap bahwa kita ini hanya sekedar pamer atau kita ini sedang memberi laporan kepada masyarakat gitu kan. Karena kan ya kalau kita laporan di kantor, laporannya formal, rapat dan lain sebagainya. Tapi kalau laporan kepada masyarakat, tanggung jawab sebagai wakil rakyat, laporannya ya berbeda dari konten itu tadi. Treatment ke masyarakat ketika saya ada di anggota dewan itu kan pasti berbeda. Iya betul. Pendekatan juga berbeda. Betul. Caranya juga berbeda. Semua berbeda. Tapi pengalaman jadi anggota dewan dari praktisi saya sebagai notaris PAT sama menjadi anggota dewan ya dibilang sama ya tidak sama, dibilang sama ya sama. Nah, seperti itu sama-sama kita kan ketemu sama masyarakat. Nah, seperti itu saja. Sebagai generasi milenial yang juga menjadi anggota dewan, kalau kita bicara tentang Indonesia Emas tahun 2045, berarti yang saat ini kita diharapkan, sangat benar-benar diharapkan adalah generasi Z dan juga milenial untuk nantinya memimpin bangsa Indonesia ini di 2045. Gen Z dan Alpha ya? Gen Z dan Alpha ya? Milenial nggak masuk ya berarti? Milenial kalau nanti 2045 udah masuk senior ya berarti ya? Sudah. Berarti 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Saya umur 55. Iya, udah nggak masuk ya berarti. Masuk, Gen Z dan Alpha berarti yang saat ini benar-benar diharapkan untuk bisa memimpin Indonesia di tahun 2045. Benar. Dari mata seorang Mas Noval sendiri, gimana Gen Z di Jawa Timur saat ini menurut Mas Noval? Gen Z di Jawa Timur itu luar biasa sih, Pak. Canggih, cepat, gesit, tinggal jalannya bener aja.
dipoles dan itu cepat sekali. Karena apa? Kita bisa menilai ya dengan era modern seperti ini, era digitalisasi itu kemanfaatannya digitalisasi anak muda ini luar biasa sekali. Kita ambil contoh terkait di segmen misal ujian SMA itu katanya Pak, kata gurunya saya ketemu sama guru itu kan sudah pakai yang namanya HP ujian SMA itu. Oh iya, SMP juga. SMP juga ya. SMP juga. Sorry, ya, karena kalau SMP kan ini kayak provinsi itu kan rekanannya sama SMA. Iya betul. Jadi saya lebih sering SMA. SMP juga gitu ya? SMP juga gitu. Nah, itu katanya, kata gurunya, sempat dibobol, dihacker katanya. Nah itu kan berarti canggih, canggih sekali kemanfaatan. Dan juga kan banyak juga seperti anak-anak muda itu membantu UMKM untuk memasarkan dengan digitalisasi itu. Contoh, dia memasarkan di TikTok punyanya, tetangganya atau apa dengan melalui mereka seperti itu. Dan juga apa namanya Mbak ya, yang staf-staf saya itu semua anak muda yang sebelumnya belum pernah dipoles dan apa, tapi kita poles, kita ajari seperti itu bisa loh. Dan lihatlah Mbak komen media sosial saya terkait kalau misal saya turun ketika apa media saya seperti apa, video seperti apa itu luar biasa. Padahal sekolahnya cuma nyampe SMA, ada yang SMK seperti itu. Berarti apakah Gen Z ini lebih mudah dibimbing dan dikontrol dibandingkan milenial? Bu, kalau masalah itu kembali ke person masing-masing ya, kembali masing-masing. Tetapi karena saya pernah muda, yang namanya masih muda dong. Oh gitu. Iya dong, milenial. Saya juga milenial soalnya. Oh gitu ya. Jadi masih muda, kita udah masih muda aja, jangan pernah muda. Oke. Jadi saya pernah SMA, pernah masa kuliah. Nah, masa kuliah dan masa SMA itu energi kita tuh kan berlebih. Iya betul. Berlebih. Dan kita dulu kan terbatas dengan referensi dulu. Ya kan begitu Mbak Komi. Tetapi dengan sekarang ini kita buka HP, buka apa Google dan sebagainya. Kita semua ada, buka YouTube kita sudah punya apa tutorial dan sebagainya. Nah kalau anak muda itu bisa memanfaatkan segmen itu, segmen dari dirinya sendiri dan tentunya lingkungan, nah itu insya Allah akan jadi besar anak muda seperti itu. Nah kalau kita bicara anak muda, tadi sudah disampaikan ini hal-hal positif dari anak-anak Gen Z, milenial, yang bahwa mereka sebenarnya ada yang bisa bijak menggunakan sosial media dengan baik begitu. Tapi kalau sisi negatifnya itu pasti ada. Nah, biasanya kalau anak-anak muda ini pasti kan nggak tahu ya Mas. Kalau dulu waktu saya SMP, SMA itu udah ada geng-gengan sih dulu itu ya. Nah, mulai dari kelas A sampai C, ini gengnya apa, ini gengnya apa, ini gengnya apa. Tapi di zaman kita sekolah dulu mungkin nggak yang war banget gitu geng. Ya udah kita sebatas geng dan kita jadi teman dekat dalam satu geng. Tapi untuk saat ini sudah mulai banyak gangster di Jawa Timur. Bahkan data terbaru itu menyebutkan bahwa Jatim ini menempati posisi tertinggi dalam indeks kriminalitas nasional di tahun 2025. Apakah darurat gangster ini sudah mencerminkan situasi nyata? Atau karena ada faktor lain seperti preman, kemudian tingkat ekonomi, ngapunten, kemudian ada urbanisasi juga karena kalau kita bicara Surabaya aja, dari 3.000 kalau nggak salah masyarakat asli Surabaya itu kalau malam aja. Tapi kalau pagi sampai sore bisa 15.000, 20.000 gitu. Ini bagaimana Mas? Jadi kalau kita lihat dulu definisi gangster dulu ya. Oke. Kalau di bahasa gangster itu di bahasa hukum atau bahasa yuridis hukumnya itu sebenarnya di KUHP pidana kita itu tidak ada secara spesifik mengatur. Tidak ada. Spesifik yang mengatur itu malah terkait misal pengeroyokan, terus ada bawa senjata tajam. Berarti yang spesifik diatur itu tindakannya. Bukan gengnya atau bukan siapanya, tapi tindakannya. Tidak ada spesifik yang mengatur terkait tentang gangster di hukum pidana kita. Yang diatur ya cuma itu kekerasan, pengeroyokan, senjata tajam, nah itu ada. Nah, tapi kalau misal dalam bahasa sosiologis, geng itu kan kumpulan anak muda yang
meresahkan. Yang tadi Mbak Komeng sampaikan tadi itu, dulu kita ketika SMA itu paling meresah, paling ya, karena yang pernah saya alami, kebut-kebutan, nongkrong sampai malam nyanyi-nyanyian ditegur tetangga, tidak sampai anarkis dan sebagainya. Nah, kita lihat fenomena ke belakang ya. Saya melihat yang kemarin juga sudah mulai sedikit sih, di tahun 2025 ke belakang kemarin. Memang saya setuju, kalau bukan setuju ya, cocok lah kalau misal darurat gangster kemarin yang di Surabaya. Jadi jangan, kalau saya tidak setujunya kalau di semua ratakan. Di Surabaya itu banyak faktor ya urbanisasi. Ada setuju terkait sama faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan dan faktor di media sosial juga. Karena saya melihat beberapa, kita tarik lagi ketika kemarin demo-demo itu anak muda yang mungkin karena lingkungan. Karena saya ketemu sama salah satu pelaku yang sudah diamankan kepolisian. Saya tanya, kamu kenapa kok mau ngelempar dan sebagainya? Demo yang anarkis begitu ya? Demo yang anarkis. Waktu itu kita diajak, Mas. Diajak sama teman-teman. Rasanya buat gaya-gayaan, buat keren-kerenan, katanya buat keren-kerenan. Terus dicekok sambil minum, mabuk. Wis tambah di video tambah keren, lempar. Ada oknum yang suruh melempar. Artinya korban, Mbak. Menurut saya korban. Karena ya lingkungan, terus karena anak muda masih ya mohon maaf ya belum settle lah, masalah dalam ekonomi, belum settle masalah pekerjaan juga atau apa. Dia masih senang pengen diakui, ini dan sebagainya. Energinya masih berlebih sekali ya, Mas. Gampang lah diprovokasi, dicekok, apalagi mabuk ya, dilempar-lempar. Seperti itu. Jadi itu menurut saya korban. Hanya lagi kalau misal yang memang terkait kita tarik terus di dapil saya ya, yang di Pasuruan Probolinggo itu kan bukan urbanisasi, tapi ya memang asli situ. Nah, asli situ kan mungkin ya, sekarang saya belum pernah ketemu sama pelaku dan sebagainya, belum pernah. Nah itu memang geng, dan juga melihat mungkin dari internet buat gaya-gayaan juga. Karena internet ini kan juga luar biasa, Pak, internet. Karena kalau sudah di lingkungan yang salah, itu semua pasti terkait kriminalisasi semua masuk. Contoh misal, lah, taunya gangster, masuklah miras, masuklah narkoba. Kalau tidak punya uang, masuklah judi online dan sebagainya. Semua tercover karena di satu HP di internet gaya-gayaan dan informasinya itu. Kan kalau anak muda itu penasarannya luar biasa. Lebih kuat lah, Mbak. Apa ini, dan tentunya buat gaya-gayaan itu. Itu Mbak Komeng. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Banyak faktor. Dan itu juga tergantung ada di daerah mana, begitu ya. Kalau kita bicara Surabaya, jelas dipengaruhi oleh urbanisasi. Karena begitu banyak masyarakat dari luar kota Surabaya di jam 7 pagi sampai jam 5 sore mungkin. Setelah itu adalah orang-orang Surabaya asli. Tapi kalau kita bicara di daerah-daerah, sangat sedikit atau sangat minim sekali urbanisasi atau warga pendatang yang sana, berarti memang mereka warga asli dan mereka dipengaruhi oleh sosial media. Artinya begini, kalau yang di daerah saya, kenakalannya masih, mohon maaf ya, trek-trekan, masih nongkrong sampai malam, nah seperti itu. Malah yang kita menjadi atensi itu yang masalah narkoba itu. Nah seperti itu Mbak Komeng. Kalau masalah gangster itu masih, ya alhamdulillah masih belum banyak seperti yang kemarin ada di kota-kota besar. Seperti itu Mbak Komeng. Nah, kalau kita bicara tentang pelaku kriminal yang dilaporkan di Jawa Timur ini, karena laporannya juga Jawa Timur ya Mas ya, bahwa sebenarnya yang banyak laporan ini bahwa mereka itu adalah anak-anak muda atau generasi muda. Mas Naufal sebagai generasi milenial, gimana strateginya menurut Mas Naufal yang paling efektif untuk mencegah supaya generasi muda ini nggak terjerumus dalam kriminalisasi? Boleh lah kita punya geng ya, anggap aja mungkin bahasa lebih halusnya adalah sahabat begitu. Tapi kan nggak harus kriminal juga gitu. Benar, kita bersahabat kita berteman dengan banyak orang, punya geng, it's okay, asalkan itu positif. Nah, ini gimana caranya mencegah supaya anak-anak muda, generasi muda, mulai dari milenial
kemudian Gen Z. Kalau Alpha mungkin belum sampai ke kriminalitas ya. Yang saat ini kriminal ini adalah milenial dan juga Gen Z supaya mereka nggak terjerumus. Menurut Mas Novel gimana? Jadi ini kalau saya ini harus kita itu bukan dibilang tanggung jawab ya, tapi kita harus bersatu berkolaborasi dari tingkat orang tua, dari lingkungan, dari sekolah, dari pemerintah sendiri, eksekutif, legislatif dan sebagainya. Nah, kalau kita menilai ya, kalau saya sendiri, ini saya ambil contoh Polres Kota Pasuruan. Polres Kota Pasuruan itu punya program, punya inisiasi itu memberikan wadah kepada anak muda. Contoh seperti kayak apa nama istilahnya di kelompok itu PME kalau tidak salah. Jadi di situ dikasih tempat untuk yang namanya standing, angkat, blayer-blayeran. Itu diperbolehkan di kelompok itu asalkan tidak anarkis. Seperti itu Mbak Komeng. Oh iya? Iya. Terus yang kedua, Polres Kota Pasuruan juga bagus. Setiap hari Jumat itu, Jumat malam itu ada yang namanya nikran. Lari malam. Oh, night run. Nah, nikran lari malam itu. Nah, itu kan juga jadi wadah anak muda yang biasanya nongkrong di kafe, di trotoar dan sebagainya. Itu juga jadi bagus sekali. Dan juga ini kemarin kita sedang kunjungan karena berdasarkan ada proposal dari Polres Kota Pasuruan juga mau yang namanya pinjam pakai asetnya Provinsi Jawa Timur untuk bikin sirkuit balap. Itulah. Jadi wadah itu dikerjasamakan emang untuk menampung anak-anak muda yang sedang balap ketimbang nanti yang terkait sama keterampilannya itu ada di jalan. Kan emang Mbak Komeng, harus diwadahi ya. Dan juga kita itu kan sering yang namanya bahasa kita itu pendidikan karakter lah, pendidikan karakter itu kan juga penting. Nah itu kita itu contoh kemarin Mbak Komeng, kita itu ada program yang namanya Squad Dewan. Squad Dewan itu pesertanya adalah anak-anak SMA. Peserta anak SMA. Biar tujuannya biar mereka itu tahu anggota dewan. Saya tanyakan kepada mereka, apa adik-adik yang diketahui tentang anggota dewan? Wah, negatif semua jawabannya, Mbak Komeng. Iya, karena apa? Karena mereka kan melihatnya bukan orangnya langsung, tapi lewat media. Media itu mohon maaf ya. Media itu melihat anggota dewan itu begini. Dan yang paling banyak tersebar di sosial media adalah berita negatifnya daripada tentu Mbak Komeng, tentu negatifnya. Yang bahasanya liar lah. Sekarang ini kan yang namanya media itu kan bukan dari berita-berita kayak punya Mbak Komeng lah seperti itu. Tapi kan yang liar-liar itu loh yang bahasa betul. apa buzzer dan sebagainya yang bahasa yang banyak itu, sekali. Jadi anggota ternyata tugas anggota dewan hanya itu ya Mas Dewan. Iya, tugas dewan hanya seperti itu. Jadi kalau hubungi Mas Dewan enggak susah. Oh, berarti yang disampaikan di media itu saya bilang enggak semua. Saya tidak membela diri dalam arti membela diri. Saya kan harus menyampaikan apa adanya. Iya, betul. Bahwa memang mungkin ada tapi tidak semua begitu. Tidak semua. Kalau saya bilang tidak ada. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Saya kan harus bicara apa adanya. Karena apa? Nalarnya anak muda itu luar biasa. Kritis loh. Kritis. Kadang saya mau jawab itu, enak nggak ya jawab ini? Karena kan mereka kan belum punya hak pilih dan sebagainya. Tapi kita ini kan ini loh, anggota dewan nggak seelek kayak ini yang dia Anda pikirkan. Alhamdulillah. Dan juga antusiasnya luar biasa loh. Jadi mereka sekarang ini sudah yang namanya berani WA saya, Mas Novel, ada nggak terkait misal beasiswa? Jadi ya anggaplah kayak BK swasta saya di luar seperti itu. Jadi mereka tanya, Mas Novel di kampus ini, nah itulah yang kita inginkan, Pak. Adanya kita memberikan ruang anak muda, kreasi mereka kita tampung dan bukan hanya oke lah mereka itu punya punya yang namanya kesenangan sendiri, tapi kita kan harus kontrol juga karena sekarang ini kan HP ini luar biasa, Pak. Jangankan milenial atau Gen Z, Mbak ya. Anak saya aja yang kelas 1 SD atau satunya TK 0 besar. Kata-katanya sudah
Lah, belang wis elek. Ternyata saya lihat itu kan dari shotnya YouTube. Oh iya. Nah, itu anak kecil yang apalagi yang besar. Nah, Iya, seperti lagi kayak kemarin yang broken home di mana ya, di Jakarta ya kalau tidak salah ya, yang ngebom Iya, ya. di Jakarta. Nah, itu kan berarti kan itu faktor lingkungan juga, broken home katanya. Iya, Jadi iya. kalau bicara faktor, Mbak, itu banyak sekali. Tetapi ya sekali lagi kita kan harus optimis lah. Namanya generasi emas di 2045 itu kita harus optimis dengan keterampilan adik-adik kita. Nah, seperti itu. Berarti memang salah satu usahanya dari pemerintah ini mungkin memberi wadah begitu ya. Karena memang generasi anak muda ya, kita bicara yang milenial dan juga Gen Z saat ini memang lagi over energi begitu. Lagi over energi dan ini harus diwadahi gitu. Kalau tidak ada wadah untuk menyalurkan energinya mereka pasti akan lari ke hal-hal negatif. Benar, Mbak. Karena apa ya? Karena kita itu visinya itu adalah preventif, pencegahan. Oke. Dan juga kita harus tahu mereka itu nilai plusnya di mana. Keterampilannya. Kalau di SMK oke lah, karena sudah fokus di prakteknya dan sebagainya. Tapi ke anak SMA ini kan kita tidak pernah tahu potensi-potensinya seperti apa. Nah, seperti itu. Karena kan kadang, Mbak ya, kalau saya dari daerah, saya datang ke kota, itu ada rasa minder loh, Mbak. Kenapa, Mas? Ya minder mungkin dengan lingkungan. Saya di desa kok beda ya di kota ya. Oke. Nah, kok jadi yang mau masuk di circle itu nggak pede. Nah, itu kan yang harus kita rubah mindsetnya itu. Kalian itu punya hak yang sama untuk sukses. Nah, itu yang paling penting, Mbak. Banyak loh, Mbak, potensi-potensi anak muda gitu di daerah itu sebenarnya yang kalau dipolis itu bisa. Bisa. Tinggal bagaimana mewadahinya. Iya, dan lebih lebih ulet lah. Kalau bukan saya itu membedakan yang saya temui ya di daerah. Tetapi ya itu, tetapi karena mereka itu mohon maaf minder mungkin ya, minder atau apa. Nah, seperti itu, Mbak Kom. Nah, baik. Kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa Polres Pasuruan sesuai dengan dapilnya jenengan begitu ya, sudah banyak sekali wadah-wadah untuk anak muda. Kemudian bagaimana peran DPRD sendiri dari sisi legislatifnya? Apakah memang harus ada regulasi baru atau regulasi yang sudah ada ini ada yang harus dirubah untuk bisa memberi wadah terhadap anak-anak muda ini supaya mereka tidak menyalurkan energinya mereka ke hal-hal negatif begitu, Mas? Kalau regulasi kita itu sedang membahas Perda Trantibun, revisi, Mbak ya, revisi tambahan itu terkait sama pinjol sih, pinjol. Kita sudah koordinasi sama ya penegak Perda, Satpol PP, Polres, dan juga ada kesehatan juga karena juga dibahas korek, Mbak, korek juga. Terus ada siapa lagi ya kemarin itu saya lupa. Di situ kita memang sedang bikin aturan lah terkait ketertiban umum itu, terkait sama bukan hanya ini tugas dari kepolisian saja, tapi tugas-tugas dari semuanya. Nah, itu kita atur. Nah, yang kedua terkait sama peran kita itu ya preventif itu, dengan memberikan wadah yang tadi itu. Kita berkolaborasi dengan namanya Polres Kota Pasuruan bikin sirkuit, ide mereka. Wah, ide mereka loh, bukan ide kita, ide mereka karena mungkin yang mereka yang ada di lapangan terkait sama maraknya balap-balap liar itu yang sudah ada korban. Mbak, potensi anak muda anak korban. Dan juga seperti skuad dewan, kita juga kita mau mendukung adanya masuknya di SMA itu kurikulum yang terkait sama pendidikan karakter dan narkoba. Tapi itu masih kita bahas lebih lanjut seperti itu, Mbak Kome. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang pendidikan, berarti kan sebenarnya anak-anak muda ini tidak hanya butuh wadah untuk menyalurkan energinya mereka, tapi mereka juga butuh ilmu pengetahuan atau pendidikan bahwa ini loh ada kegiatan positif seperti ini atau misalkan literasi digital dan lain sebagainya, begitu, Mas. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh DPRD maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ya dalam hal pendidikan untuk mencegah supaya anak-anak muda ini tidak terjerumus dalam kriminalitas? Jadi tergantung segmennya, Mbak ya. Karena misal saya ambil contoh, kita kan harus berkolaborasi semua. Ambil contoh, ketika pemilihan OSIS ada demokrasi juga di situ. Ternyata KPU setempat sudah masuk. Inilah cara berdemokrasi yang benar. Inilah cara yang benar. Seperti itu. Yang kedua,
kita gandeng juga yang dengan namanya BNN, Mbak, BNN. Karena kalau di dapil saya darurat narkoba, Mbak. Oh, di Pasuruan. Narkoba. Oke. Kita gandeng BNN, dijelaskan BNN. Inilah jenis narkoba. Inilah cara pakai. Sampai dibilang seperti itu. Karena apa? Tujuan kita itu seperti itu, biar mereka itu paham. Dan mereka menjadi agent juga untuk mensosialisasikan. Kita kan ngerti kekurangan personil, Mbak. Betul. Nah, menjadi agent, dia menjelaskan, inilah aku sudah dapat pelatihan. Kamu anu ya. Enggak apa-apa langsung tuduh, enggak apa-apa kan bukan fitnah tuduh. Karena gerak-gerik pemakai kan sudah kita paham. Iya, betul. Nah, jadi mereka itu kita ajak kerjasama juga anak muda itu menjadi sosialisasi. Karena apa? Karena yang dekat dengan lingkungan, dekat dengan anak muda mereka sendiri. Iya, betul. Mereka sendiri seperti itu. Jadi dari sisi situ kita sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur itu dengan melihat situasi di daerahnya itu, Mbak. Kalau memang anak muda lagi senang demokrasi, ternyata di OSIS pemilihan dan sebagainya, kita turun untuk menjelaskan nilai demokrasi yang benar. Iya, betul. Kan budaya itu harus dirubah juga. Iya. Budaya pemilihan harus dirubah juga. Iya, itu dan itu harus dimulai sejak usia dini mungkin sedini mungkin. Karena sekarang ini, mohon maaf, mindset anak muda itu yang sudah saya ketemu kemarin, elek semua, Mbak. Maksudnya, pemilihannya gini, gini, berbagai macam Jadi itu jelaskan pelan-pelan. Oh gitu, Mas Noval ini enak, Mbak, sebenarnya, Pak. Dan kita tuh menjelaskannya itu, mohon maaf, anak muda itu lebih cepat, Pak. Lebih cepat diterima dan lebih cepat ditangkap juga. Iya, dan realistis. Oh, realistis. Dan kita itu biasanya kalau Kak Komai mau nanya saya, bisa ketebak, Pak Komai nanya apa. Kalau anak muda nggak bisa ketebak, kok iso ya nanya seperti ini? Kok bisa nggak bisa ketebak, Mbak. Jadi kitanya yang nggak bisa menebak mereka bakal nanya. Nah, dapat. Dan Mbak mikir, ini apa? Pertanyaan titipan, tapi enggak, dia itu natural saja pertanyaan yang memang ada di otaknya, mungkin pernah baca berita, tanpa beban, Mbak, nanya, ya, Mbak. Luar biasa kan. Oke. Perlu ini nggak sih, Mas, ditetapkan sebuah kurikulum mungkin kurikulum baru untuk sekolah-sekolah, mungkin bisa dimulai dari SMP, kemudian SMA, bahwa yang saat ini terjadi di Jawa Timur itu adalah darurat narkoba dan juga kriminalitas, yang sebenarnya ini juga saling berkaitan ya. Ketika, ngapunten kalau misalkan dia sudah mulai kecanduan narkoba, bisa jadi ini adalah awal bagaimana dia melakukan tindak kriminal, begitu. Harus seperti itukah atau bagaimana? Kalau saya secara pribadi, Pak, ya, kalau di dalam DPRD atau kan kita kan banyak yang namanya ada proses. Saya pribadi saya setuju dengan adanya kurikulum narkoba itu. Karena apa? Biar tahu sejak dini narkoba itu seperti apa, jenis narkoba itu seperti apa. Yang kadang pil apa double L, koplo dan sebagainya, yang ngelem itu, yang sudah ikut sosialisasi saya, Mbak, yang terkait acara saya, programnya itu sudah paham, tetapi kan jangkauannya kan saya terbatas seperti itu. Tapi dengan adanya kurikulum itu minimal di sekolah itu sudah sejak dini sudah tahu. Dan menurut saya itu cara-cara preventif pencegahan yang menurut saya yang paling efektif menurut saya, Mbak Komen, seperti itu. Oke. Nah, mungkin memungkinkan nggak sih, Mas, kalau nantinya ke depan ya, mungkin di tahun 2026 akhirnya ada sinergitas antara DPRD, pemerintah dan juga Dinas Pendidikan untuk mencegah hal-hal seperti ini lewat pendidikan? Nah ini yang di pendidikan ini kan, mohon maaf, Mbak Komi, saya kan di Komisi A. Iya, betul. Di Komisi A. Kami kan dalam segi pencegahan koordinasi sama Polres sama BNN-nya. Nah ini coba saya ini. Tapi kalau misal bicara tadi Mbak Komi bertanya setuju terkait kurikulum itu, saya setuju. Artinya saya coba mengusulkan atau gimana nanti itu terkait itu. Karena apa? Darurat loh, Mbak, narkoba. Iya, betul. Narkoba itu sekarang itu saya sering dapat laporan itu anak muda loh, Kak. Anak muda yang cenderung jadi korban. Iya, sampai mereka itu misal sudah kecanduan, tidak punya uang, nyampe yang namanya lem itu ngelem itu dipakai. Padahal itu bahaya ke saraf loh. Dan itu bukan jenis narkoba, ngelem itu. Dan yang segala darurat yang negatif di Jawa Timur saat ini, entah narkoba atau kriminalitas itu semuanya menyasar ke anak muda. Karena anak muda itu paling gampang dirayu. Ya, betul. Paling gampang misal,
kamu kalau tidak pakai ini gak keren. Nah, itu gampang, Mbak. Makanya kan kita itu harus memberikan apa ya, pihak sekolah, kita juga harus memberikan program baru, kesibukan yang artinya yang bisa apa ya, mengekspresifkan mereka itu kemana, nilai apa nilai plusnya lah. Seperti itu, Mbak Komeng. Terakhir Mas, harapan dari Mas Noval sebagai generasi milenial yang juga anggota dewan terhadap anak-anak muda yang ada di luar sana yang mungkin saat ini menyaksikan podcast kita, apa nih Mas? Anak muda itu memiliki masa depan yang cerah. Perbanyaklah cari pengalaman, perbanyaklah cari ilmu, banyak mendengar, terus juga banyak mendengar, banyak melihat juga. Terus yang kedua, yang terakhir Mbak, yang paling oke lah, pinter, berilmu, tapi kalau tidak memiliki adab ke orang tua, adab ke guru, itu kunci dari kita itu dunia akhirat sukses. Karena alhamdulillah Mbak, kalau orang nanya ke saya itu, Mas Noval di masa muda kok seperti ini seperti itu, saya bilang nilai akademik saya tidak baik-baik saja, tapi saya memiliki adab ke orang tua, adab ke guru, adabnya ke senior kita. Itu saja sih Mbak dari saya. Dari sekian banyaknya yang paling penting adalah adab. Adab kalau saya, adab. Baru kemudian ilmu. Ya, karena kalau orang beruntung nggak ada sekolahnya Mbak. Oh iya, oke. Kalau orang pintar ada sekolahnya. Iya. Tapi karena menurut saya beruntung ya. Mungkin adab itu. Karena adab itu tadi ya. Karena kan banyak Mbak sekarang itu Mbak. Ya mohon maaf ya. Dikit aja permasalahan siswa sama guru direkam guru. Betul. Itulah maksud saya, Mbak. Betul. Yang dulu itu bukan jadi masalah di masa-masa kita sekolah ya, Mas ya. Benar kan Mbak Komeng? Dulu kita tidak pernah yang namanya takut, kita benar-benar sama kita yang takut sama guru, sekarang guru yang takut sama muridnya. Itulah maksud saya, Mbak Komeng. Pesan-pesan menyeluruhnya itu. Betul. Baik, terima kasih Mas Noval, dan semoga generasi muda yang saat ini menyaksikan podcast Komeng dan juga Mas Noval hari ini bisa memetik pelajaran begitu ya. Amin. Bahwa dari sekian banyak darurat yang negatif di Jawa Timur ini semuanya sasarannya adalah anak muda. Padahal anak muda, apalagi Gen Z dan juga Alpha, ini yang benar-benar kita harapkan di tahun 2045 nanti bisa memimpin Indonesia untuk bisa lebih baik lagi. Amin. Jadi semoga anak-anak muda ini nanti di 2026 bisa lebih baik lagi. Darurat gangster, darurat kriminalitas, darurat narkoba itu sudah tidak menjadi predikat di Jawa Timur ya. Optimis lah. Itu semoga Bismillah 2045 semakin cemerlang lagi di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Noval. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya kalau ada waktu podcast lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.